Abu Nawas dan dosa orang buta. Pada suatu ketika, Abu Nawas dan beberapa temannya sedang duduk menunggu waktu salat. Setelah salat, mereka berdiskusi agama, membahas tentang orang buta, dan mereka beranggapan orang buta tidak berdosa karena pintu dosa tertutup baginya. Alasannya, mereka orang buta itu tidak bisa melihat maksiat. Akan tetapi, Abu Nawas tidak sependapat dan berniat akan membuktikannya. Pagi harinya, Abu Nawas berkeliling kampung dengan membawa tongkat dan beberapa uang di kantongnya. Ia mencari orang buta yang biasa mengemis di kota. Tujuannya, ia ingin membuktikan jika orang buta juga bisa berbuat dosa. Tidak lama kemudian, Abu Nawas bertemu pengemis buta dan menghampirinya dengan berpura-pura menjadi orang buta. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut dan mengeluh. "Aduh, sungguh malang nasibku ini. Nasibku sebagai orang buta. Aku ditabrak oleh orang yang tidak punya rasa belas kasihan," kata Abu Nawas. Mendengar itu, orang buta tersebut heran dengan ucapan Abu Nawas. "Maaf kawan, saya juga orang buta. Saya tidak bisa melihat. Saya benar-benar mohon maaf karena saya tidak sengaja," balas orang tersebut. "Oh, jadi kamu orang buta? Berarti kita senasib kawan," jawab Abu Nawas. "Benar kawan, sebagai orang buta hendaknya kau membawa tongkat seperti diriku. Mana tongkatmu?" tanya orang buta tersebut memastikan. Abu Nawas memberikan tongkatnya dan orang buta tersebut percaya bahwa yang menabraknya juga buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Nah kawan, bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama? Nanti hasilnya kita bagi dua." Maka mereka pun berjalan beriringan mencari rezeki. Setelah berjalan melewati sungai, Abu Nawas berpura-pura ingin buang air kecil. "Hei kawan, tolong pegangkan kantong uangku. Aku mau buang air kecil sebentar," kata Abu Nawas. Ketika Abu Nawas menjauh, ia terus memperhatikan orang buta itu. Sementara orang buta yang dititipi uang tersebut terlihat meraba-raba kantong tersebut, kantong titipan Abu Nawas. Lalu terbesitlah niat jahat pada diri orang buta tersebut. "Uangnya banyak sekali, lebih baik aku bawa lari. Pasti ia tidak bisa mencariku karena dia juga buta, sama sepertiku," pikir orang buta tersebut. Ia pun pergi membawa kantong uang milik Abu Nawas dan bersembunyi di salah satu batu di pinggir sungai. Sedangkan Abu Nawas terus mengikutinya dari belakang. Kemudian Abu Nawas berpura-pura berdoa di samping orang buta tersebut. "Ya Tuhan, hamba benar-benar malang. Tadi aku menabrak orang, sekarang uangku dibawa lari. Ya Allah, semoga orang yang mencuri uangku terkena lemparan batu ini." Lantas Abu Nawas melempar batu tepat mengenai kepala orang buta itu. "Aduh, sakit sekali," teriak si buta merintih. Ia pun segera pindah dari tempat persembunyiannya dan mencari tempat lain untuk sembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta terus mengikutinya kemanapun orang buta itu pergi. Setelah jaraknya dekat, Abu Nawas kembali berpura-pura berdoa. "Ya Allah, semoga orang yang mencuri uangku terkena lemparan batu ini." Ia pun kembali melempar batu ke arah orang buta. "Aduh, sakit sekali," kata si buta merintih. Orang buta itu heran kenapa dirinya selalu saja bisa ditemukan dan lemparan batunya selalu tepat mengenai dirinya. Mungkin ini hanya kebetulan, pikir si buta tersebut. Ia pun kembali mencari tempat persembunyian lain. Namun lagi-lagi bisa ditemukan dan kepalanya berkali-kali kena lemparan batu. "Aneh sekali, aku selalu saja bisa ditemukan dan lemparannya selalu tepat mengarah kepadaku. Ini sih bukan kebetulan, pasti dia pura-pura buta dan ingin mengerjaiku," pikir orang buta mulai tersadar. Setelah mencoba mengenali suara orang yang bersamanya, barulah ia tahu kalau orang tersebut adalah Abu Nawas. "Kamu pasti Abu Nawas. Kamu pasti ingin mempermainkanku. Ambillah kantong uangmu ini," kata orang buta sambil memberikannya pada Abu Nawas. Ia pun malu dan merasa bersalah atas perilakunya. Sementara Abu Nawas tersenyum geli. Ia pun merasa puas karena bisa membuktikan kalau orang buta juga bisa berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.